Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pandemi saat ini memang belum membaik, bahkan situasinya akhir-akhir ini cenderung bertambah buruk. Namun demikian, tetaplah percaya atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara soal waktu berarti juga berbicara tentang kehidupan manusia. Bagaimanapun juga manusia berada dalam zona waktu. Tidak ada manusia yang hidup di luar waktu. Kita semua berada di dalam zona waktu. Artinya, kita harus memiliki kesadaran terhadap waktu dan bisa membedakan apa bedanya kemarin, saat ini, dan esok. Manusia dengan perlengkapan akal budinya sungguh paham kapan menanam dan kapan menuai. Sebagai contoh, dalam pertanian tradisional, para petani menanam padi di awal musim penghujan dan akan memanennya di musim kemarau. Jika ada petani yang menanam padi di awal musim kemarau, maka dia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Dan bisa dipastikan, apa yang dilakukannya itu tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Sejatinya, memahami waktu dan melakukan segala sesuatu seturut dengan waktunya merupakan tindakan logis. Artinya, jangan terlalu cepat, tetapi juga jangan terlambat. Contohnya ketika saudara berjanji dengan seseorang pukul 10, saudara tidak harus datang pukul 8. Datanglah pukul 9:30, ini sudah lebih dari cukup. Namun jangan datang lewat pukul 10, walaupun hanya beberapa menit, karena hal ini akan membuat orang lain menunggu. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang hidup dalam zona waktu, maka adalah sangat penting bagi kita untuk memahami waktu Tuhan. Dengan memahami waktu Tuhan, maka kita akan mampu bertahan dan sabar terhadap berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga, Tuhan sangat memahami kebutuhan kita. Memahami segala sesuatunya menurut kacamata Tuhan akan membuat kita mampu menghargai hal-hal kecil yang tampaknya remeh, yang kelihatan gak penting sekalipun, sebagai bagian dari berkat Tuhan. Kita akan terhindar dari anggapan atau kepercayaan akan adanya hari keberuntungan dan hari sial. Sebab Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi demi kebaikan kita. Demikian juga halnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Semua orang menginginkan pandemi ini cepat berlalu dan aktivitas kembali normal seperti sedia kala. Kita tidak bisa mempercepat atau memperlambatnya. Semua ini ada dalam waktunya Tuhan. Mari kita sama-sama belajar menunggu waktunya Tuhan, sambil tetap terus berjaga-jaga. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran yang Engkau berikan melalui episode ini. Ajar kami untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami menurut sudut pandang Tuhan.
Kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan senantiasa tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat-lambat atau bahkan terlalu cepat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini hamba berdoa buat setiap pendengar episode ini. Mungkin ada di antara mereka yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Tuhan pulihkan dan sembuhkan setiap mereka yang terinfeksi, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terdampak finansialnya, Tuhan pulihkan keuangan mereka, dan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Walaupun situasi pandemi saat ini sulit sekali mencari peluang kerja, namun hamba percaya Engkau sendiri yang telah menyediakan pekerjaan dan usaha terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.